Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Menarik untuk mendalami perkataan Yesus dalam Injil hari ini saat Yesus berada di Bait Allah mengamati orang-orang yang memberi persembahan di Bait Allah. Saat Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan persembahan sebesar 2 peser ke peti persembahan, Yesus berkata, "Sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Peser adalah pecahan terkecil uang yang berlaku. Mungkin saat ini sama dengan pecahan uang koin 100 rupiah. Mengapa Yesus memuji janda itu? Bukankah 2 peser itu sebenarnya tidak ada apa-apanya? Benar sekali, 2 peser itu tidak ada apa-apanya jika kita menilainya dari sisi orang yang memiliki uang cukup banyak. Tetapi bagi mereka yang pendapatannya pas-pasan, seperti janda miskin, 2 peser itu sangat berarti. Misalnya, kita memiliki penghasilan harian Rp150.000. Makan siang kita seharga Rp20.000-Rp30.000 mungkin masih oke, karena kita memiliki uang yang cukup. Tetapi bagi seorang miskin yang tidak memiliki pendapatan tetap dan cukup, seorang yang mendapatkan uang dari mengumpulkan sampah atau dari belas kasih orang, kepingan uang koin 500 misalnya sungguh amat berharga untuk bisa mendapatkan makanan yang mungkin hanya sebesar Rp5.000. Uang Rp500 adalah nilai berharga untuk mendapatkan makanan untuk melanjutkan hidup. Jika Rp500 ini hilang, maka berkurang peluang mendapatkan makanan. Artinya, hilang pula peluang untuk meneruskan hidupnya. Rp500 tidak ada artinya bagi orang yang berpenghasilan Rp150.000. Mungkin hanya uang sisa saja yang tidak akan diperhatikan kalaupun hilang atau jatuh. Tetapi bagi pengemis atau pengatur lalu lintas di simpang-simpang jalan, Rp500 adalah soal makan dan tidak makan, soal meneruskan hidup. Yesus memuji janda miskin karena jelas janda itu meski hanya memberi 2 peser atau katakanlah Rp500 untuk saat ini, karena janda miskin ini memberikan apa yang menjadi penyambung hidupnya, makanan yang menjadi haknya setelah ia mendapatkannya dengan susah payah. Itulah sebabnya Yesus berkata, janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Janda ini memiliki keberanian besar untuk mempersembahkan miliknya yang tentu saja akan berisiko untuk kehilangan hidupnya, kehilangan makanannya. Kita tidak tahu apa latar belakang yang menumbuhkan keberanian janda miskin memberikan nafkahnya untuk dipersembahkan di peti persembahan. Mungkin sekali sharing beberapa orang yang secara ekonomi biasa-biasa saja, tetapi berani berkecimpung dalam pelayanan gereja secara total dan juga memberikan sumbangan yang cukup besar saat orang lain membutuhkan, bisa menjadi bahan permenungan bagi kita. Orang-orang yang berani memberikan waktunya untuk pelayanan, bahkan secara materi juga, sering mengatakan, "Apa yang kami miliki ini berasal dari Allah. Kami memilikinya karena dipercaya Allah untuk menyalurkannya bagi orang lain. Kami hanya menjadi tangan-tangan Allah untuk membagikan berkat Allah. Kami tidak berhak untuk menyimpannya untuk kami sendiri." Mungkin itulah juga yang ada dalam pikiran janda miskin. Rezeki itu berasal dari Allah. Saya kembalikan kepada Allah. Untuk hidup, Allah akan menyiapkannya kembali. Tidak mengklaim apa yang saya miliki sebagai milik saya,
Tetapi milik Allah yang perlu dibagikan kepada yang membutuhkan bukanlah sikap yang mudah untuk ditanamkan. Butuh keberanian besar untuk melakukannya. Karena kita selalu berpikir, saya sudah bekerja keras, ini adalah usaha saya, maka ini menjadi milik saya. Dan karena itu, saya berhak menggunakannya. Bersikap seperti janda miskin berarti siap untuk merubah sikap bahwa saya bukan apa-apa saat saya tahu hasil kerja yang saya hasilkan menghasilkan banyak rezeki. Bukan suatu hal yang mudah dilakukan untuk mengganti pengertian ini. Tuhan memberkati.